Halo teman-teman semua. Saya harap teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat gitu ya. Di second meeting hari ini, minggu ini. Oke teman-teman, di pertemuan minggu ini seperti sebelumnya dan sudah saya jelaskan, kita akan punya 2 topik ya. Sebelumnya sudah ada part of speech, sebelumnya juga sudah ada English sentence pattern, dan ini adalah ada topik 4 yaitu verbal and non-verbal sentence. Karena kita udah ngomong sentence nih teman-teman. Sebelumnya kita ngomongin part of speech. Part of speech itu saya menjelaskannya adalah dia adalah kata. Berbagai macam atau varian kata yang punya fungsinya, yang punya maknanya, yang punya meaningnya tersendiri. Kemudian dari kata itu kita lanjut ke yang namanya kalimat. Kalau di English itu subject and predicate. Gitu kan ya teman-teman ya. Subject and predicate. Dan predicate itu can be a verb, can be a noun or adjective or adverb. Gitu kan ya teman-teman ya. Itu. Simple sentence itu just subject and verb, it's okay. Just subject and predicate, yaitu it's okay ya, tanpa perlu adanya objek. It's so similar with Indonesian sentence gitu ya. Jadi sama kok sama bahasa Indonesia. Subjek predikat aja udah cukup gitu ya. Sudah cukup, tapi itu adalah yang namanya simple sentence teman-teman. Nah, kemudian yang di bahasa Inggris itu ya teman-teman ya, ada yang namanya verbal and non-verbal sentence. Apa sih verbal and non-verbal sentence? Non-verbal sentence itu mungkin teman-teman juga ada yang kenal nominal. Siapa nih di antara teman-teman yang kenal nominal ya? Ada juga biasanya ada verbal, ada verbal, ada nominal. Bisa juga verbal and non-verbal. Sama aja sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, so apa sih sebenarnya verbal dan non-verbal sentence itu teman-teman? Ayo kita lihat aja dari suku katanya gitu ya. Dari katanya ada verbal, ada non-verbal, ada juga verbal, ada juga nominal. Apa nih teman-teman ya? Saya yakin teman-teman sebenarnya sebelumnya sudah pernah dengar ini, tapi lupa gitu. Apa nih teman-teman? Oke ya, jadi verbal sentence and non-verbal sentence atau verbal and nominal sentence. Teman-teman, verbal sentence itu ya secara garis besar, verbal sentence itu adalah sentence ya, sebuah kalimat, one sentence ya, sebuah kalimat use verb. Dari katanya udah kelihatan, verbal. Dia menggunakan yang namanya verb. Dia menggunakan yang namanya kata kerja, teman-teman. Jadi, dia tuh pakai kata kerja. Contohnya, example, I eat, I run, I go, I swim, I work, gitu kan ya. I work, atau he sit, he thinks, he drinks, he eat, she sleep. Tidur juga kata kerja loh, jangan salah. She buy, she sells, example, she talks ya. Jadi semua kalimat yang menggunakan kata kerja, atau biasanya saya juga menyampaikan sebuah kalimat yang si subjeknya itu do something, yang si subjeknya itu do the activity, yang subjeknya itu melakukan sesuatu teman-teman. Jadi saya makan, saya minum, saya tidur itu bekerja loh gitu ya. Walaupun ya tapi jangan bikin teman-teman jadi malas-malasan juga, tapi tidur itu bekerja gitu kan. Dia membaca, dia menulis, dia mendengar, itu adalah bekerja. Ada do something, ada activity yang sedang dilakukan sama si subjeknya ini ya. Semoga teman-teman bisa paham ya, itu adalah verbal ya, verbal sentence. So, non-verbal sentence-nya apa? Oke, non-verbal sentence atau nominalnya adalah si kalimat tersebut ya, si kalimat ini gitu ya, tidak menggunakan verb, tidak menggunakan kata kerja, tapi kata kerjanya ini digantikan dengan, kemarin kan di part of speech teman-teman belajar noun, teman-teman belajar adjective, dan teman-teman belajar adverb. Nah, pakai itu tidak lagi
menggunakan kata kerja ya. Jadi si non-verbal sentence ini, kalau verbal ini subjeknya itu do something, do activity, tapi kalau yang non-verbal sentence ini teman-teman, ini si subjek just tell the condition biasanya ya. Tell the condition atau example a definition misalnya ya. Jadi menceritakan kondisinya aja nih. Example, just I am a lecturer gitu ya. Saya bilang I am a lecturer. Saya seorang dosen. Terus teman-teman bilang I am a student. Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Apa bedanya? Hampir di semua non-verbal sentence atau nominal sentence itu ada yang namanya menggunakan yang namanya to be. To be itu adalah kata bantu. Nah, hati-hati dengan si to be ini karena si to be ini teman-teman akan disesuaikan tenses yang mau teman-teman gunakan. Ketika teman-teman mau menggunakannya adalah simple present, maka to be-nya akan ada am, is, are. Nanti kita baca nanti kita lanjutkan di simple present. Kalau simple past tense maka akan ada to be atau kata bantunya itu adalah was dan were. Kalau dia adalah continuous gitu ya. Nah, kalau continuous ini beda nih teman-teman, agak beda sedikit karena kalau simple continuous itu yang verbalnya pun ada to be-nya. Nah, apa bedanya? Ada penambahan being di sana. Ya. Dan kalau di dalam future maka to be penambahannya adalah penggunaan be. Gitu teman-teman. Jadi di breakdown lagi nih, dipecah-pecah lagi teman-teman berdasarkan dengan tensesnya pastinya ya. Jadi balik lagi dihubungkan disesuaikan juga dengan tensesnya. Tapi untuk di stage ini nih, yang penting saya harap teman-teman bisa paham nih apa verbal, apa non-verbal, apa itu verbal, apa itu nominal. Gimana sih kalimatnya? Ya, tolong diingat-ingat ya dari kata verbal, non-verbalnya ya, dari kata verbnya itu tolong. Yang verbal itu pakai kata kerja, jadi predikatnya. Jadi, Miss berarti kalau I am a student itu bukan kalimat ya, no, it's a sentence gitu ya. Itu kalimat kok, bukan sebuah frase gitu loh. Tapi jenis kalimatnya adalah non-verbal sentence atau nominal sentence karena dia udah bener, ada to be-nya, ada apa sih kalau I am a student itu kan dia adalah studentnya itu adalah sebuah noun, misalnya I am beautiful atau yang cowok nih lagi you are beautiful gitu ya, lagi ngerayu nih you are beautiful. Nah, itu adalah sebuah bentuk nonverbal atau nominal. Nah, beautifulnya itu kan adalah sebuah adjective gitu. You are a successfully person example ya. Nah, itu juga bukan berarti tidak ada verb maka tidak dibilang itu adalah sebuah bukan kalimat ya teman-teman ya. Jadi si predikat itu gitu ya, kalau di Inggris you can use a verb, you can use non adjective and adverb dan dikasih tambahan yang namanya to be ya. Jadi saya nggak akan breakdown simple present-nya itu nanti verbalnya gimana. Yang penting teman-teman basically-nya tahu dulu verbal itu pakai verbal sentence itu yang kalimatnya menggunakan verb gitu ya, predikatnya pakai verb. Nah, kalau yang non verbal itu berarti dia tidak menggunakan verb tapi gantinya ada noun, adjective dan adverb ya. Itu aja teman-teman, semoga teman-teman memahami itu, simple tapi saya harap teman-teman paham dan ini adalah important thing juga. Jadi teman-teman harus memahami ini ya. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Lupa mengerjakan tugas, discussion dan juga tes online yang ada di Smart Learning. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.